Sadari bahwa sedari awal tim pro sendirilah yang ngomong bahwa tim yang bisa menjelaskan mengapa di sisi mereka dana bos akan digunain dengan lebih efektif adalah tim yang akan memenangkan perdebatan kali ini. Tetapi mereka sendiri nggak bisa menjelaskan hal tersebut. Mereka terlalu asumtif, mereka nggak bisa membuktikan bahwa pada akhirnya di sisi mereka lah dana bos bisa digunain dengan lebih efektif. Kami akan menyangka dan membuktikan mengapa di sisi mereka dana bos justru lebih digunain dengan lebih tidak efektif dan mengapa di sisi tim oposisi akan jauh lebih efektif. Ada beberapa poin penting yang dibawa oleh tim proposisi yang akan kami sangka. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa program makan siang gratis akan menjadi beban baru untuk sekolah, dan yang kedua, fasilitas sekolah pada akhirnya pada awalnya udah nggak lengkap dan mereka malah ingin menambah beban lagi, yaitu program makan siang gratis tadi. Yang ketiga adalah dana bos. Mereka ngomong bahwa dana bos itu sendiri banyak yang dikorupsi, makanya program makan siang gratis nggak bisa dijalanin karena diambil dari dana bos, karena di dalam status quo kondisi dari fasilitas sekolahnya saja sudah buruk. Dan kami akan menjelaskan mengapa hal ini sangat-sangat buruk dan sangat-sangat asumtif. Poin yang pertama, masuk ke dalam poin pertama. Kami akan menjaga poin-poin tersebut. Tim pro cuma bisa menjelaskan bahwa program makan siang gratis ini akan menjadi beban yang buruk bagi sekolah. Mereka cuma mengagung-agungkan bahwa program makan siang gratis ini pada akhirnya akan buruk, yang membuat ini akan menjadi beban baru untuk sekolah pada nantinya. Tetapi mereka nggak bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa menjadi beban untuk sekolah, mengapa itu menjadi beban kepada sekolah. Mereka cuma mengagung-agungkan tersebut dan tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Mereka menjelaskan bahwa sekolah pada akhirnya sudah mempunyai beban dan tanggung jawab yang banyak, misalnya seperti fasilitas sekolah yang harus dilengkapin, seperti buku paket, bangku, kursi, dan lain sebagainya. Tetapi kami rasa hal itu bukan merupakan beban bagi sekolah. Karena apa? Karena itu merupakan tanggung jawab dari sekolah itu sendiri, bukan menjadi beban. Karena apabila mereka sedari awal nggak bisa memenuhi itu semua, justru di sisi proposisi lah dana bos nggak bisa digunakan secara efektif, yang seharusnya fasilitas sekolah itu memang sudah lengkap, karena dana bos itu sendiri pada awalnya pada dasarnya digunakan untuk melengkapi untuk mendukung operasional sekolah seperti buku paket dan lain sebagainya. Jikapun tim oposisi juga menyinggung bahwa banyak sekali pada akhirnya bangunan sekolah di sekolah-sekolah pelosok yang masih tidak layak, yang tidak memadai untuk digunakan untuk belajar, untuk menjalankan aktivitas pendidikan. Tetapi kami rasa itu bukan merupakan beban yang harus ditanggung oleh sekolah itu sendiri, karena apabila kita hanya memberikan atau menyalahkan sekolah yang menjadi beban mereka, yaitu bangunan sekolah, kami rasa itu bukan cuma beban sekolah, tetapi juga harus adanya peran pemerintah di sini. Seharusnya pihak sekolah bisa berkonsultasi kepada pihak pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Poin selanjutnya, mereka bilang bahwa banyak sekali pada akhirnya dana-dana yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah dengan tidak adanya program makan siang gratis ini dana bos nggak akan dikorupsi sama sekali? Mereka mengatakan seakan-akan dengan adanya program makan siang gratis ini akan meningkatkan kasus korupsi. Mereka sangat asumtif dengan hal ini, tapi mereka sendiri pada akhirnya nggak bisa membuktikan hal itu. Apakah juga apakah korupsi bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalankan program makan siang gratis ini? Apabila korupsi dijadikan alasan, maka sampai kapapun hal atau program-program lainnya selain program makan siang gratis nggak akan bisa dijalankan, karena kita tahu bahwa kasus korupsi sudah berseliweran di mana-mana. Kami rasa tim proposisi makin memberatkan diri mereka sendiri dengan membawa masalah korupsi ini. Mereka belum bisa menjelaskan mengapa fasilitas sekolah akan terganggu dengan adanya program makan siang gratis. Mereka juga belum bisa menjelaskan mengapa dengan tidak adanya program makan siang gratis maka dana bos akan digunakan dengan lebih efektif di sisi mereka. Ini mereka malah menambah beban mereka sendiri, menambah masalah untuk diri mereka sendiri, yaitu korupsi tadi yang padahal mereka belum bisa menjawab masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya. Kami akan menjelaskan mengapa. Yang pertama, penggunaan dana bos akan jauh lebih efektif di sisi kami. Yang kedua, mengapa hal yang sangat diagung-agungkan, yang sangat dibangga-banggakan oleh tim proposisi, yaitu fasilitas sekolah, seperti misalnya bangun sekolah dan lain sebagainya, yang mereka jelaskan gak akan terganggu oleh program makan siang gratis ini. Dan yang terakhir, mengapa di kasus terbaik tim proposisi pun korupsi bakalan tetap ada. Kenapa? Kami akan menjelaskan mengapa pengambilan dana bos akan jauh lebih efektif di sisi kami, dan mengapa hal seperti fasilitas sekolah akan
nggak akan terganggu di sisi kami. Kami rasa untuk program makan siang gratis dana bos nggak akan diambil sepenuhnya, dan ini yang disalahpahami, yang nggak dipahami oleh tim proposisi. Mereka berkata seolah-olah pemerintah akan mengambil seluruh dana bos, mereka akan meraup seluruh dana bos untuk program makan siang gratis ini. Padahal enggak, kami rasa justru dengan adanya program makan siang gratis, dana bos akan digunakan dengan jauh lebih efektif. Mengapa kami akan mengambil contoh yang tidak jauh-jauh seperti contohnya misalnya di Semaut atau ya, jika kita asumsikan tiap-tiap siswanya akan menghasilkan 1 juta rupiah dari dana bos, maka apabila terdapat 500 siswa kurang lebih siswa sekolah, maka sekolah akan mendapatkan dana sekurang-kurangnya atau kurang lebih 500 juta, belum lagi ditambah dengan BPP iuran yang dibayar oleh siswa setiap bulan, yaitu sekitar 150.000. Dengan dana segitu saja, sekolahnya saja masih kekurangan fasilitas misalnya seperti gorden, kipas angin dan lain sebagainya. Misalnya kita asumsikan bahwa kipas angin mempunyai harga sekitar 300.000, maka sekolah bisa saja membeli ratusan kipas angin, tetapi kenyataannya banyak sekali kelas yang pada akhirnya kepanasan ketika mereka belajar kan tidak terdapat kipas angin, gorden dan lain sebagainya. Justru fasilitasnya saja masih kurang dengan dana yang sebanyak itu. Ini tim proposisi malah mengatakan bahwa dengan adanya program makan siang gratis akan menambah beban terhadap mereka. Jadi kami rasa dengan adanya program makan siang gratis ini nggak akan berpengaruh apa-apa pada fasilitas sekolah, dan justru dengan adanya program makan siang gratis akan jauh lebih efektif penggunaan dana bos itu sendiri. Kami rasa kami sudah bisa menjawab dengan jelas, dan kami rasa kami bisa memenangkan beberapa kali ini. Poin yang terakhir, mengapa di dalam skenario terbaik tim proposisi pun korupsi bakalan tetap ada. Tim proposisi mengatakan seolah-olah seakan-akan ingin menyampaikan bahwa dengan adanya program makan siang gratis maka tingkat korupsi akan menjadi semakin meningkat. Apakah dengan tidak adanya program tersebut korupsi nggak bakalan ada? Apakah dengan tidak adanya program makan siang gratis itu korupsi bakalan tetap menurun? Dengan asumsi bahwa di sisi pemerintah fasilitas sekolah sudah sangat-sangat bagus lengkap, korupsi bakalan tetap ada. Mengapa? Karena bisa saja mereka bermain cantik dengan mengurangi, misalnya membeli kipas yang seharusnya 300.000 menjadi 100.000 dan sebagainya, karena kita tahu banyak sekali kasus korupsi yang pada akhirnya dalam status quo dengan yang mereka melakukan kasus korupsi tersebut dengan memotong iuran dan lain sebagainya. Maka dari itu kami akan menangkan perdebatan kali ini. Bangka menjadi tim oposisi.